Misalkan di sini satu, nah misalkan di sini satu, dua, tiga, empat, misalkan. Lalu relasinya adalah 2x. Ini fungsi x-nya. Berarti kan 2, 4, 6, 8. Seperti ini kan? Nah, jadi inilah gambar fungsi. Pemetaan fungsi dari kiri ke kanan. Jadi kalau misalkan kita punya anggota elemen domain di sebelah kiri, 1, 2, 3, 4 dengan relasinya 2x, maka range yang sebelah kanan daerah hasilnya adalah 2, 4, 6, 8. Jadi 1, 2, 3, 4-nya itu sebagai X. Disubstitusi ke dalam fungsi 2X relasinya, maka RF-nya itu adalah 2, 4, 6, 8. Nah, inilah yang dimaksud domain, range, dan juga relasi. Ini yang dimaksud dengan fungsi. Dia memenuhi semua syarat fungsi. Yang pertama adalah setiap anggota di kiri mempunyai pasangan tepat satu di kanan. Betul nggak? Betul ya. Di kiri semuanya punya pasangan di sebelah kanan. Gitu. Dan terdapat sebuah relasi. Kalau tidak ada relasinya, kita tidak tahu fungsi itu bagaimana cara menghitungnya. Gitu kan? Nah, kalau secara matematis, relasi fungsi berarti yang sering kita tahu si 2x ini itu bisa dituliskan gitu kan? Nah, sedangkan X anggotanya kan tinggal kita masukkan aja. Kalau F1 berarti 2 kali satu sama dengan 2. Kalau X-nya 2 berarti 2 dikali 2 sama dengan 4. X-nya 3 berarti 2 dikali 3. Kalau X-nya 4 berarti 2 dikali 4 sama dengan 8. Nah, 2, 4, 6, 8 inilah yang disebut dengan daerah hasil atau range-nya. Sedangkan si 2X itu merupakan relasinya, perintahnya. Harus diapain sih? Kalau ini 2X berarti harus dikalikan 2. Sedangkan 1, 2, 3, 4 siapa? 1, 2, 3, 4 adalah elemen atau anggota pada domain. Jadi jangan ketukar-tukar istilahnya ya. Anggota domain 1, 2, 3, 4. Daerah hasil atau anggota daerah hasil 2, 4, 6, 8. Kodomainnya siapa? Kodomain adalah sebenarnya daerah kanan. Tapi karena kita membahas fungsi yang dimana harus semua kodomain itu merupakan range. Ya, berarti di sini range-nya adalah 2, 4, 6, 8. Gitu ya. Sampai sini paham ya? Oke, sekarang kita masih di fungsi secara umum. Ini tadi definisi sudah ya. Kalian rangkai sendiri nanti menggunakan bahasa kalian yang tadi saya sebutin. Sebenarnya kata kunci dari teman-temannya ini sudah betul ya. Saya ulang lagi ya. Jadi fungsi adalah suatu aturan korespondensi yang menghubungkan setiap objek atau elemen dalam satu himpunan dengan sebuah nilai tunggal dari suatu himpunan kedua yang disebut daerah hasil gitu ya. Itu ada apa namanya definisi menurut Purcell yang di edisi ke-9. Nanti silahkan kalian buka dan diterjemahkan ya. Nah, tadi ada domain, ada kodomain, ada range, dan juga ada relasinya. Nah, sekarang kita lanjut ke grafik ya atau hal-hal apa saja yang harus ada di dalam fungsi gitu ya. Jadi fungsi itu bisa dinyatakan dalam bentuk rumus, grafik, tabel atau secara deskripsi. Misalkan pasangkan hewan berkaki empat gitu kalau dalam bahasa ya. Berarti hewan yang berkaki empat itu ada kambing, kelinci, kucing itu kan dia deskripsinya secara verbal gitu disuruh memasangkan ya. Misalkan hewan berbulu dan berkaki empat itu apa saja tinggal dipasang-pasangkan. Nah, bisa juga dinyatakan dalam bentuk rumus seperti tadi fx sama dengan 2x atau bisa dinyatakan dalam bentuk grafik. Jadi kalau misalkan ada grafik pun itu bisa dinyatakan sebagai sebuah fungsi asal tadi dia memenuhi aturan korespondensi satu-satu ya. Istilahnya memetakan satu anggota tunggal gitu ya. Nah, lalu yang harus kalian ingat adalah tidak semua relasi itu adalah fungsi. Karena dalam fungsi setiap input hanya boleh punya satu output. Contohnya apa yang bukan fungsi? Misalkan, siapa yang bisa ngasih contoh deh?
Siapa yang bisa memberikan contoh suatu relasi, rumus relasi ya, rumus suatu sebuah fungsi yang ketika menggunakan relasi tersebut dia bukan sebuah fungsi hasilnya. Coba dipikir-pikir. Kan fungsi itu kan harus satu-satu ya, kiri ke kanan satu. Kalau dia tidak satu-satu, berarti dia bukan fungsi. Berarti kalian harus cari relasi apa sih yang menyebabkan tidak memasangkan satu-satu dari kiri ke kanan. Oke, coba dipikir-pikir. Siapa yang tahu boleh raise hand. Nanti saya tuliskan. Ada? Oke, coba ya saya tanya ya. Misalkan domainnya adalah -1, 0, 1. Relasinya misalkan X kuadrat. Ini fungsi atau bukan ya? Bukan, Karena bukan Ibu. Karena kalau misalnya fungsi itu katanya harus mempunyai satu di bagian RF ini, bukan Ibu tadi. Apa nih tadi ya namanya? Nah, range. Nah, sedangkan kalau misalnya X kuadrat, -1 dikali -1 sama dengan satu. Maka si domain ini akan mendapatkan satu di range. Nah, terus 0 kali 0, 0. Dan satu dikali satu sama dengan satu. Maka kalau fungsinya itu harusnya satu, ya domain itu harus punya satu ke RF. Bener nggak sih? Harusnya enggak nggak ya? Jadi bingung sendiri. Itu Ya, maksudnya karena eh, gimana ya? Kalau kan kalau dia bukan fungsi artinya dia punya dua nilai yang sama. Oke, dicek lagi tuh satu-satu tuh maksudnya satu-satu apa? Satu-satu dari domain ke kodomain atau satu-satu dari kodomain ke domain. Nah, dicek lagi tuh tadi diskusinya gimana? Satu-satu dari domain ke kodomain, Bu. Apa ya? Ayo, siapa yang mau jawab? Silahkan. satu-satu dari domain ke kodomain, Ibu. Jadi si domain harus punya satu dari si kodomain. Berarti kalau kodomainnya punya pasangan lebih dari satu dari domain boleh? Fungsi Kayaknya bukan enggak dia. deh. Kayaknya enggak deh. Tolong dong. Ayo gimana tadi hasil diskusi kelompoknya? Jawab Ibu sepertinya tidak mengapa jika memang pasangan di kodomainnya itu sama. Karena yang wajib memiliki satu pasangan itu dari domain ke domainnya. Ya, Domain ke betul. kodomainnya. Ya, betul. Jadi kalau misalkan range-nya itu punya lebih dari satu pasangan itu nggak apa-apa. Itu nanti ada yang namanya istilah
jenis-jenis fungsi lainnya. Cuma tidak kita bahas secara detail di sini gitu karena tidak masuk ke dalam bahasan. Tapi sedikit saja. Jadi fungsi itu kan banyak jenisnya ya. Ada injektif, ada bijektif, ada surjektif. Coba tadi kelompok mana yang membahas tentang fungsi itu? Jangan-jangan kalian terlalu fokus ke transenden-transendennya ya. Iya, Bu. Ya, jadi ke fungsi secara umumnya itu belum belum apa tidak secara detail ya. Oke. Nanti itu dijadikan diskusi tugas diskusi kelompok lagi ya. Nanti pekan depan saya minta untuk presentasikan masing-masing kelompok ya. Karena memang itu bukan pokoknya di sini. Jadi, kesimpulannya dari kiri ke kanan itu yang sebelah kanan yang boleh punya dua pasangan. Makanya tadi saya bilang ketika saya punya domain min 1, 0, 1 relasinya x kuadrat itu dia masih merupakan fungsi gitu kan. Jadi kalau misalkan kita gambarkan di sini ini min 1, 0, 1 berarti apa? 1, 0, 1 kuadrat 1 gitu kan. Jadi ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini. Ini masih merupakan sebuah fungsi karena yang sebelah kiri domainnya itu masih satu-satu yang merupakan syarat wajib dari fungsi. Dia masih semua anggota di domain mempunyai mempunyai pasangan di kodomain. Walaupun kodomain itu punya dua pasangan nggak apa-apa. Yang penting dari kiri ke kanan itu masing-masing satu. Kecuali kalau sudah saya tambahkan begini, misalkan. Yang min 1 punya dua pasangan di kanan, di 1 dan di 0. Ini dia bukan sebuah fungsi. Tapi selama dari kiri ke kanannya pasangannya masih satu, ya nggak apa-apa. Gitu. Nanti kan dibagi-bagi lagi jenis-jenis fungsi. Ada fungsi surjektif, bijektif, dan sebagainya ya. Nanti silahkan kalian diskusikan bersama dengan kelompok yang sekarang kita bahas. Gitu ya. Oke, kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Ada yang dinamakan grafik dari fungsi. Jadi setiap fungsi pasti dia mempunyai grafik yang bisa merepresentasikan dari fungsi tersebut, gitu ya. Jadi Kak di sini kalian harus paham fungsi itu apa sih fungsinya? Kita ngomongin fungsi dari fungsi gitu ya. Apa sih kegunaan fungsi dalam kehidupan sehari-hari? Bagaimana cara merepresentasikan fungsi ke dalam sebuah grafik? Misal di sini ya, ada yang masih ingat tidak pelajaran SMA apa SMP ya? Misalkan saya punya fungsinya x kuadrat ditambah 2, gitu ya. Lalu bagaimana cara menggambar grafik fungsinya? Siapa yang masih ingat langkah-langkahnya? Tentukan dulu nilai fx-nya dulu untuk nilai x-nya. Tentukan nilai x-nya dulu ya. Nilai domainnya dulu. Oke, misalkan di sini domainnya itu x-nya adalah jangan banyak-banyak ya dari -2 deh. Berarti di sini biasanya diajarkan dalam bentuk tabel seperti ini ya. Ini kan, ini X, ini fx gitu ya. Sebelum bikin grafik kan begini dulu kan. Misalkan X-nya kita mau dari -2, -1, 0, 1, 2. Tadi fungsinya adalah X kuadrat ditambah 2. Berarti -2 kuadrat kan 4 tambah 2, 6. Ini 3, yang ini 2, ini 3, yang ini 6. Gitu kan? Nah, berarti lanjut langkah kedua apa? Ini langkah pertama. Langkah keduanya harus apa? Dimasukin nilai x-nya ke Ke dalam, persamaan. oke, dimasukkan ke dalam persamaan. Oke, jadi kurang lebih seperti ini ya gambarnya karena X-nya itu kan dari -2. Berarti -2, -1, 0, +1, +2. Lalu karena Y-nya itu kita tadi dapatnya positif semua, maka saya gambar grafiknya apa namanya? Koordinatnya seperti ini ya, ke atas semua. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lalu berikutnya tinggal kita petakan, gitu kan ya, titik-titik. -2,6 yang pertama. Di mana -2,6? Di sini ya. Lalu -1,3, lalu 0,2,
1,3, 2,6. Oke, setelah kita petakan, tinggal kita hubungkan seperti ini. Inilah yang disebut grafik fungsi dari fx sama dengan x kuadrat ditambah 2. Gitu. Masih ingat? Ya? Oke. eh Berikutnya, saya mau coba pakai GeoGebra. Minggu lalu itu saya sudah pernah eh memberitahu belum ya kalau kalian harus download GeoGebra gitu. Saya lupa di kelas mana gitu. Atau mungkin kelas ini ketinggalan ya. Belum, Ibu. Di kelas ini belum. Oh, belum ya? Oke. Jadi kita coba buka dulu. Ini tadi kalian menggambar secara manual ya. Jadi siswa kalian nanti di kelas harus bisa menggambar secara manual. Nah, bagaimana sih selain manual gitu? Kalau manual kan kendalanya ya ini tadi ukurannya tidak valid karena kan kita mengira-ngira ya walaupun skalanya sudah kita buat sebenar mungkin gitu, tapi tetap aja pasti ada perbedaan. Nah, bagaimana kita ingin menggambar grafik yang sangat presisi gitu ya. Nah, salah satunya kalian bisa menggunakan software GeoGebra. Jadi, GeoGebra itu adalah singkatan dari geometri dan algebra, geometri dan aljabar. Saya buka dulu. Nah, GeoGebra itu bisa kalian gunakan secara online. Kalian tinggal ketik aja di Google geogebra.org. Di situ ada yang bisa digunakan secara online, artinya tidak harus di-download dulu, atau kalau mau lancar jaya gitu ya, kan koneksi naik turun ya. Kalau kalian ingin menggunakan secara lancar tanpa delay, kalian bisa download dulu, bebas bisa pakai versi klasik 5 ataupun klasik 6. GeoGebra ini tidak hanya bisa diakses di laptop atau Windows, tapi bisa juga di iOS ataupun di handphone Android juga bisa. Jadi ada untuk fungsi handphone walaupun memang tidak semua fungsi yang ada di PC itu bisa ada di handphone gitu ya, tetapi ya lumayan lah gitu kalau untuk versi handphonenya juga lumayan bagus. Nah, ini sudah muncul ya tampilan saya ya. Ini adalah tampilan GeoGebra, tampilan awal. Jadi karena tadi GeoGebra adalah singkatan dari geometri dan aljabar atau algebra, GeoGebra ini sebenarnya bisa digunakan tidak hanya dari kedua itu, tapi di fungsi statistik juga di topik statistik kalian bisa menggunakan ini, peluang juga bisa. Cuman memang secara garis besar software ini digunakan untuk fungsi aljabar dan juga geometri. Nah, geometri itu juga bisa 2 dimensi dan 3 dimensi. Nanti kalian akan, kalau ketemu dengan saya di mata kuliah GeoRuang, kita full akan menggunakan GeoGebra untuk alat media pembelajarannya. Nah, ini yang sedang kalian lihat, ini adalah jendela untuk grafik 2 dimensi. Kalau 3 dimensi, nanti tampilannya akan berbeda. Kita tinggal setting saja mau yang view 2D atau 3D. Nah, karena kita akan membahas fungsi, berarti kita akan banyak menggunakan yang 2 dimensi. Di sini bisa kalian atur untuk apa namanya jaraknya nih. Ini skalanya di X sama Y-nya kan 0, 2, 4 kelipatan 2 ya. Kalian juga kalau mau diatur lebih detail kayak 0, 1, 2, 3 seperti ini jaraknya 1 juga bisa. Ini bisa kalian hias juga ya. Kalian beri warna-warna lalu bisa dibuat animasi bergerak gitu. Jadi nanti perubahannya akan kelihatan. Nah, tadi kita mau menggambar grafik Y sama dengan X kuadrat tambah 2. Yang paling bawah ini namanya kolom input. Jadi kolom input ini sama saja dengan kolom perintah, tempat kalian mengetikkan perintah apa sih yang mau kalian gambar di grafik sini gitu ya. Tadi kita mau gambar Y sama dengan X kuadrat. Tuh, kalau saya baru klik belum selesai, saya mau ngetiknya X kuadrat tambah 2. Tapi saya baru selesai mengetik Y sama dengan X. Dia udah membentuk garis tuh. Garis miring ini kan garis Y sama dengan X ya. Garis diagonal memotong di 0,0 itu kan garis Y sama dengan X. Saya lanjutin lagi nih, karena saya maunya X kuadrat ditambah 2. Tuh. Sama ya dengan yang tadi kita pakai gitu ya. Langsung jadi kan gitu.
Ini sangat enak, jadi jawabannya bisa ada langsung jadi nggak pakai mikir ya. Cuma tadi makanya saya keluarkan GeoGebranya nggak pas di awal. Di awal yang penting tadi kalian sudah tahu definisi itu fungsi itu apa, bagaimana cara menggambar grafik fungsi, bagaimana menghitung daerah hasil. Nah, kalau kalian sudah tahu, baru saya tunjukkan yang ini. Gambarnya sama ya. Nah, karena sifat dari garis adalah bisa dilanjutkan sampai ke tahingga, makanya kalau semakin saya perkecil, terus dia menjadi tahingga nih si parabolanya yang terbuat ke atas gitu ya. Ini bisa digerak-gerakan, bisa dipindah-pindah seperti ini. Misalkan mau diganti nama atau misalkan kita mau bikin grafik lagi nih. Misalkan biar kita tahu gitu perbedaannya apa. X kuadrat ditambah 1. X-nya hilang. Kalau kita salah ngasih perintah, dia bakal protes tuh. Nah, seperti ini nih. Misalkan supaya ada pembeda gitu ya, grafiknya mau saya beri warna yang berbeda. Nah, kalian lihat kolom algebra sebelah kiri deh. Jadi yang sebelah kiri ini adalah hasil dari input atau perintah yang sudah kita tuliskan di bawah. Ada di sini. Nah, ini kan kalian lihat yang jendela grafik yang warna biru. Oh, yang biru ini adalah grafik punyanya si Y sama dengan X kuadrat tambah 2. Sedangkan bawahnya yang berwarna pink ini adalah grafik punya X kuadrat ditambah 1. Misalkan saya mau buat lagi Y sama dengan X kuadrat ditambah, X kuadrat aja misalkan. Nah, kalian lihat tuh saya punya satu lagi Y sama dengan X kuadrat ditambah 3. Hah? X pangkat 3. Y sama dengan X kuadrat ditambah 3. Layar GeoGebra saya terlihat nggak? Atau masih di layar awal? Terlihat Bu. Bentar ya.
Nanti itu nggak ada suaranya, Bu. Oke, sekarang sudah ada. Sudah ya? Sudah Tadi ada, Ibu. audionya masih mute Ibu, ternyata. Jadi bingung ya. Oke, kita lanjut ya. Nih, tadi yang ini saya hidden grafiknya. Nih, jadi hanya yang biru dan yang hitam. Yang biru itu Y sama dengan X kuadrat ditambah 2. Yang hitam itu Y sama dengan X kuadrat tambah 2X tambah 2. Walaupun dia konstanta C-nya sama-sama dengan 2, sama-sama 2, tetapi yang terakhir ini dia kuadrat sempurna, ada 2X, yang atas tidak ada. Ternyata perbedaannya tidak hanya di nilai Y-nya saja. Nih, ini untuk yang biru, Y-nya kan di sini ya. Kalau kita perbesar, di berapa Y-nya? Untuk grafik biru itu Y-nya 2. Sedangkan kalau di grafik yang hitam, itu Y-nya dia tidak 2. Berapa nih Y-nya? Nanti bisa dicari ya pakai perhitungan. Nah, ini. Jadi kalau misalkan dia ada variabel X-nya, ternyata dia akan bergesernya beda gitu ya, nggak hanya ketinggiannya saja gitu, tetapi pergeserannya juga berbeda. Nah, ini ya nanti ketika kalian mengajar di kelas, ini yang harus kalian berikan gitu. Jadi berikan beberapa contoh fungsi-fungsi kuadrat beserta grafiknya, lalu minta siswa kalian untuk menyimpulkan apa yang menyebabkan gambar grafiknya itu berbeda gitu ya. Kayak tadi yang pertama, nih yang ini, tuh. Dia bentuknya sama, hanya perbedaan di konstantanya saja, 0, 1, 2, 3. Kenapa bisa begini bentuknya? Terus kita bandingkan lagi ketika konstantanya sama tetapi bentuk persamaan kuadratnya berbeda seperti ini. Nah, kenapa bisa seperti ini? Nah, nanti bisa kalian jelaskan, kalian minta siswa kalian untuk berpikir gitu ya, untuk berdiskusi kenapa bisa terjadi seperti ini gitu ya. Lalu bagaimana sih cara mencari titik puncak, cara mencari titik potong terhadap sumbu X, cara mencari titik potong terhadap sumbu Y, mencari sumbu simetri itu bagaimana caranya gitu. Nanti bisa dijelaskan ke siswa kalian, oke? Nah, dari grafik sudah beres. Sekarang kita lanjut ke unsur-unsur dari eh parabola tadi. Oh, belum muncul ya screen saya sebentar. Nah, ini kan parabola yang masih sederhana ya. Kalau ditanya puncaknya berapa sih, titik puncaknya? Berapa? Dua. Kalau gambar seperti ini Nol. puncaknya Dua. dua, 2. titik. Titik itu apa? 0,2, Bu. Yes, koordinat ya, X, Y. 0,2. Oke. Sumbu simetrinya, ingat-ingat lagi. Sumbu simetri apa ya? Sumbu simetri itu kan garis vertikal atau horizontal ya, yang membelah parabola secara simetris, yang membagi parabola menjadi dua bagian yang sama. Ini sumbu simetrinya sumbu X apa sumbu Y? Y. Bu Y. Sumbu Y. Oke. Y. Y. Gitu ya. Oke, nanti untuk selebihnya nanti akan dipelajari di geometri analitik ya. Nah, ini parabolanya terbuka ke atas ya, ya kan? Ya, terbuka ke atas terjadi kalau A lebih dari 0. Ya. ya jika A-nya lebih dari 0. Oke, dari sini kita tahu ya. Jadi parabola parabola AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Jika A-nya lebih dari 0, maka dia bisa terbuka ke atas ataupun ke kanan. Kalau dia A-nya kurang dari 0, dia akan terbukanya ke bawah.
seperti ini atau ke kiri. Gitu ya. Paham ya sampai sini ya? Oke, coba disiapkan alat tulisnya. Silahkan kalian gambar parabola Y sama dengan X kuadrat ditambah 5X ditambah 10. Salah. Sorry, ditambah 6. Y sama dengan X kuadrat ditambah 5X ditambah 6. Pakai GeoGebra boleh nggak, Bu? Boleh biar gampang langsung? Oh ya udah, Bu. Pakai handphone saya ya. Ya, Tunggu sebentar, Bu. boleh langsung di share screen. Oke, oke. Saya itu dulu ke handphone. Oke, eh, puncaknya berapa? Bisa ditampilkan ya dari GeoGebra untuk melihat titik-titik yang tergambar di sini. Nih kan ada 3 titik nih. Kalian mau lihat nih, ini titik ini tuh berapa koma berapa. Tinggal klik kanan lalu munculkan nilai. Kalau memang sebelumnya kalian sudah menginput nilainya. Nah, sudah ketemu titik puncaknya. Tadi berapa sih soalnya? Y sama dengan X kuadrat ditambah 5X ditambah 6. Gitu ya. Titik puncaknya itu min 2,5, min 0,25, Bu. Puncak min 2,5, koma min 0,25. gini ya. Oke, sumbu simetrinya sumbu apa?
Lalu ada juga titik potong. Nah, banyak banget nih detailnya ya. Titik potong terhadap sumbu X. Ada juga titik potong terhadap sumbu Y gitu. Oke, coba kita bahas ya. Tadi kan dari GeoGebra sebenarnya udah terlihat ya. Cuma nanti cara manualnya gimana nih kalau siswa kalian nanya. Nah, untuk titik puncak bisa kita ketahui dari menggunakan tabel yang di atas tadi, mendata titik-titiknya. Tapi kan kalau misalkan bentuknya sudah lumayan rumit gitu ya, nilai A, B, C-nya nih koefisien-koefisiennya, itu nanti kita gambarnya jadi nggak valid, jadi miring-miring gitu ya. Jadi lebih enak kalian pakai rumus yang XPYP. Masih ingat nggak? XP min B per 2A ya. Jadi di sini kan berarti berapa A-nya? X kuadrat tambah 5X tambah 6. Berarti di sini A-nya sama dengan 1 nih, koefisien X kuadrat. B-nya sama dengan positif 5, koefisien dari 5X kan. C-nya positif 6, konstantanya. Berarti kalau min B per 2A, min B-nya 5 per 2 kali 1. Min 5 per 2. YP-nya apa? YP-nya D per 4A. B kuadrat min 4AC per 4A. B-nya berapa? 5 kan? Berarti 25 dikurang 4 kali 1 kali 6 dibagi 4 kali 1. Tinggal dihitung. 24. Oh, ini ada minnya ketinggalan. Minnya di samping ya. 25. Jadi min 25 dikurangi 4 kali 1 kali 6. 24. 25 dikurangin 24, 1. Dibagi 4 kali 1, 4. Kalian lihat. Min 5 per 2, koma min 1 per 4. Sama kan titik puncaknya? Ya, jadi kalau pakai rumus seperti ini. Lalu sumbu simetri, karena dia eh, gambarnya seperti ini, berarti sumbu simetrinya adalah di sumbu Y. Tadi kan sudah ditunjukkan ya oleh temannya ya. Lalu titik potong terhadap sumbu X, titik potongnya berapa? Oke, kita coba cek dulu. Nanti kita cek bersama dengan GeoGebra ya. Titik potong terhadap sumbu X. Berarti kalau titik potong terhadap sumbu X, artinya yang nolnya siapa? Y. Yang nolnya Y. siapa? Y, oke. Y. Jadi kan Y-nya. persamaannya Y sama dengan X kuadrat ditambah 5X ditambah 6. Titik potong terhadap sumbu X artinya Y-nya yang 0. 0 X kuadrat ditambah 5X ditambah 6. Berarti kan ini kayak bentuk pemfaktoran ya. Kita putar aja ya nolnya ke sono. Berarti di sini X tambah 2, X tambah 3. Berarti X-nya negatif 2, yang kedua X-nya negatif 3. Inilah titik potong terhadap sumbu X-nya, yaitu di titik min 2,0 dan min 3,0. Kalau titik potong terhadap sumbu Y, berarti apanya yang 0? X-nya. Ya, X-nya. Ya, oke. Ntar ya, titik potong terhadap sumbu Y, maka sorry, sumbu X, maka Y-nya yang 0. Sedangkan yang ini titik potong sumbu Y, maka X-nya gantian yang kita nolkan. Ya, berarti Y sama dengan persamaannya kita tulis ulang, X kuadrat ditambah 5X ditambah 6. X-nya kita ganti 0, maka yang tersisa adalah Y-nya sama dengan 6. Jadi titik potong terhadap sumbu Y-nya adalah di titik Y sama dengan 6. Ini berarti di minus 2,0 dan minus 3,0. Lalu di sini di titik Y sama dengan 6. Oke, kita coba pakai GeoGebra tadi ya. Saya hide dulu. Tadi berarti soalnya adalah Y sama dengan X kuadrat ditambah 5X ditambah 6. Seperti ini ya. Nih, kita cek. Kita perbesar. Tuh, kalian bisa lihat gambarnya setelah diperbesar.
Cara mencari titik potong itu kalian pakai fungsi ini. Terlihat ya GeoGebra saya ya. Kalian jadi di sini tuh laci-laci menu di dalam laci-laci ini masih banyak sekali menu-menu lain. Saya mau menggunakan saya ingin mencari titik potong, berarti saya harus mencari menu intersect titik potong. Berarti saya masuk ke menu titik. Jadi kalau saya masuk ke menu titik di dalamnya tuh ada banyak sekali fitur yang terkait dengan titik, baik titik tengah, baik titik biasa, titik apapun itu ya. Nah, saya mau mencari titik potong, berarti tinggal klik intersect. Nah, setelah diklik, kan kita bingung nih, harus apa berikutnya? Kalian arahkan aja kursor kalian ke yang tadi kalian klik. Nanti muncul deh perintahnya nih. Pilih intersection atau dua objek yang ingin kita pilih titik potongnya. Nah, saya mau mencari titik potong antara grafik dengan sumbu Y. Berarti saya klik grafiknya, saya klik sumbu Y-nya. Tuh, muncul titik A. Berapa titik A? Lihat di kolom algebra yang kiri nih. 0,6. Bener nggak hasil hitungan manual kita tadi? Tadi hasil hitungan manual kita kan titik potong terhadap sumbu Y di titik Y sama dengan 6. Atau titik koordinatnya 0,6. Betul ya? Titik A ini adalah titik potong antara grafik dengan sumbu Y, yaitu di 0,6. Nah, sekarang kita mau mencari titik potong grafik ini terhadap sumbu X. Tadi hitungan manual kita ada di titik -2,0 dan -3,0. Sama, kita klik lagi grafiknya dan juga sumbu X-nya, karena kita mau cari titik potong grafik dengan sumbu X. Muncul deh, saya perbesar nih. Muncul titik C dan juga titik B. Berapa masing-masing? Lihat di sebelah kiri. Titik C-nya -3,0, titik B-nya -2,0. Selesai. Gitu. Gampang kan kalau pakai GeoGebra ya? Tapi nanti kalau kalian ngajar jangan langsung dikasih ini. Biarin siswanya ngerti dulu konsep dasar hitungan manualnya, baru terakhir kalian tunjukin ini gitu. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan terkait dengan fungsi yang biasa dulu yang belum masuk ke transcendent? Cukup? Bu. Oke, sekarang kita lanjut ke fungsi transenden. Oke, apa sih fungsi transenden itu? Silakan raise hand yang ingin menjelaskan. Tadi kan katanya banyaknya diskusinya transenden ya. Silahkan. Ayo, raise hand yang mau menjelaskan. Oke, dari kelompok 3 ada Siti Azizatul Aulia. Dipanggilnya siapa? Aulia. Iza, Bu. Iza. Oke, silakan Iza. Fungsi transenden itu apa? Baik, fungsi transenden adalah fungsi matematika yang tidak bisa diekspresikan menggunakan operasi aljabar terbatas, yaitu tidak bisa menggunakan penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, pangkat, dan akar. Berbeda dengan fungsi aljabar yang kita pelajari ini di presentasi seperti itu. Fungsi transenden adalah fungsi eksponensial, logaritma, dan trigonometri seperti sinus dan kosinus. Seperti itu, Bu. Oke, baik. Terima kasih. Berikutnya dari kelompok 2 ada Futihatudania. Dipanggilnya siapa? Siapa? Nggak kedengeran ya audionya ya di saya. Oh, karena pakai handphone ya. Coba di off cam nggak apa-apa biar kamu bisa ngomong di depan mikrofonnya. Ya, silakan. Namanya tadi panggilannya siapa? Di saya masih nggak kedengeran dia. Yang lain kedengeran nggak? Takutnya sinyal saya yang naik turun. Enggak, Bu. Nggak ya? Enggak. Oke. Kecil eh banget, Bu. Kecil banget. Chill Kecil ya. itu.
Oke, nanti mungkin ini panggilannya siapa temannya namanya? Puput, Bu. Put, Bu. Oh, Peti, Bu. Puput. Oke. Nanti Puput mungkin bisa dituliskan di kolom chat Zoom-nya ya, Puput ya. Nanti supaya kita semua bisa baca. Silakan dituliskan dulu. Oke, tadi sudah hampir lengkap ya yang dibacakan oleh teman yang sebelumnya. Kalau fungsi transenden adalah fungsi yang tidak dapat digambarkan menggunakan operasi aljabar biasa gitu ya, tidak dapat diselesaikan menggunakan operasi aljabar biasa seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian dan pembagian. Nah, fungsi aljabar tuh yang kayak gimana? Yang dari tadi kita bicarakan, kita bahas, ini adalah fungsi non-transenden atau fungsi aljabar biasa. Nah, selain ini masih banyak fungsi-fungsi lain yang sebenarnya ada beberapa yang sudah familiar sering kita kerjakan seperti fungsi eksponen. Kalian dulu di kelas 10 belajar kan ya? Fungsi eksponen, persamaan eksponen, logaritma, trigonometri, itu kalian belajar. Kalau fungsi hiperbol mungkin belum ya, tapi ketiga fungsi yang tadi saya sebutkan kalian belajar, cuma mungkin kalian baru tahu, baru ngeh, oh ternyata fungsi-fungsi itu tuh namanya masuk ke dalam fungsi transenden. Makanya ketika tadi saya beri topik diskusi transenden, saya berharap kalian berpikir, apa sih fungsi transenden, bentukannya gimana? Dan ternyata setelah kalian searching, kalian diskusi, oh fungsi ini mah tahu, dulu waktu SMA sering belajar gitu kan ya. Hanya pengelompokannya saja yang kalian baru tahu. Oke, untuk fungsi transenden yang pertama, oke ini dari Puput ya. Bisa kalian lihat di kolom chat. Ya, jadi katanya fungsi transenden itu adalah fungsi matematika yang tidak bisa dinyatakan sebagai kombinasi aljabar biasa. Lalu, fungsi tersebut tidak bisa selesai ditulis hanya dengan operasi aljabar dasar, maka fungsi tersebut disebut fungsi transenden. Oke, betul sekali ya. Nah, bagaimana sih cara menggambar grafik fungsi transenden? Lagi-lagi kita membicarakan tentang grafik karena setiap kita membicarakan fungsi pasti tidak jauh-jauh dari grafik karena memang grafik itu adalah salah satu cara untuk merepresentasikan fungsi dalam bentuk gambar atau grafik ya. Saya coba share screen lagi untuk GeoGebra-nya. Nah, kita akan bahas contoh yang pertama adalah fungsi transenden trigonometri ya. Saya delete dulu. Oke, trigonometri kan ada sin, ada cos, ada tangan, ada apa lagi? Sekan, kosekan, kotangen gitu ya untuk trigonometri. Nah, bagaimana sih kita ingin menggambarkan fungsi dari trigonometri? Misalkan Y sama dengan sin X. Seperti ini. Y sama dengan sin 2X. Ini. Y sama dengan sin 3X. Seperti ini. Bisa kalian lihat tuh. Lalu misalkan saya juga punya Y sama dengan 2 sin X. Nah, kalian lihat dulu perbedaan yang sin X dan 2 sin X. Y sama dengan 3 sin X. Apa yang bisa kalian simpulkan dari ketiga gambar grafik fungsi sinus ini? Be- Ada sin X, ada 2 sin X, ada 3 sin X. besar Silakan. itunya, Bu, bukit dan lembahnya. Bukit dan lembahnya. Besar tuh apa? Panjang gelombangnya kah? Atau apanya kah? Mungkin tinggi sama rendahnya, Bu. Tinggi dan rendah. Kalau panjang gelombangnya mah sama. Ya, ya nggak? Coba. Definisi satu di fisika ya, kalau nggak salah ya. Definisi satu gelombang itu apa? Satu bukit dan satu lembah ya. Jadi dari titik sini nih, kalau kita bikin interseknya ya, satu gelombang tuh ini. Dari sini
Hmm. Terus juga sini. Nah, terus di sini. Nah, ini ya. Satu gelombang itu dari B ke D. Berapa nih panjang dari B ke D? Ini titiknya dilihat aja. D itu kan min 3,14 ya. B itu min 9,42. Berapa panjang gelombangnya? Kalau saya tambahin satu gambar lagi, tuh. Sama nggak? Sama ya. Saya gambar satu lagi yang merah. Tuh. Sama kan ya? Ketiga gelombang ini titik potongnya sama-sama di B, di C, di D. Dan ketiga grafik ini perbedaannya hanya terletak kepada amplitudonya. Jadi yang berbeda adalah si amplitudonya, tinggi rendahnya gelombang. Bener nggak sih kalau di pelajaran fisika amplitudo itu kan tinggi rendah gelombang ya? Ada yang positif dan ada yang negatif dan dia sejajar dengan sumbu Y. Iya, sejajar dengan sumbu Y gitu ya. Jadi yang membedakan antara Y sama dengan sin X, Y sama dengan 2 sin X, dan Y sama dengan 3 sin X adalah amplitudonya. Sedangkan panjang gelombangnya di sini semuanya sama. Nah, bagaimana gelombang-gelombang yang panjang gelombangnya berbeda? Kita cek. Kita hidden dulu. Berarti saya punya sin X, sin 2X, sin 3X. Amplitudonya sama nggak mereka? Ketinggiannya sama nggak tinggi gelombangnya? Sama ya. Sama Tapi Bu. yang berbeda adalah Justru yang berbeda adalah panjang gelombangnya. Bukan lagi di titik BCD ya kan? Kita lihat untuk gelombang yang merah. Tuh, yang ini. Tuh, kan? Beda-beda ya? Yang ini sih. Yang ini. Oh, bentar. Nah, berantakan ya jadinya ya. Tuh, oke. Nah, sekarang gimana kalau cos? Kalau grafik cos. Y sama dengan cos X. Tuh, yang warna hijau. Y sama dengan 2 cos X. Yang warna merah. Tuh. Beda-beda ya. Yang ini sinnya tadi yang biru saya nonaktifkan. Nah, sekarang yang cos seperti ini. Nah, ini nanti bisa menjadi bahan diskusi dan bahan presentasi untuk siswa kalian di sekolah. Jadi berikan gambar-gambar yang banyak, bedakan amplitudonya atau mungkin sudutnya nanti biar mereka menyimpulkan apa sih yang membedakan dari gambar-gambar di sini. Gitu. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan mengenai fungsi grafiknya dulu deh untuk fungsi transenden. Silahkan, ada yang ingin ditanyakan? Ibu, saya mau nanya, Ya, silakan Vika. itu kan sin sama cos. Kalau yang tan bagaimana, Bu? Tetap bisa pakai yang ini. Kita hidden dulu ya. Jadi tan itu kan bentuknya dia nggak bergelombang gini ya. Dia bentuknya gelombangnya kayak pecah-pecah gitu kan. Y sama dengan tan X. Nah, seperti ini bentuknya. Y sama dengan 2 tan X. Tuh. Y sama dengan 3 tan X. Nah, seperti ini ya. Terus gimana gambar kalau Y sama dengan tan 2X? Y sama dengan tan 3X. Tuh, begini. Hmm.
Nah, kalau tan grafiknya seperti ini nih. Pusing ya ngeliatnya ya. Nah, di sini kan nanti ketahuan tuh titik-titik potongnya, tinggal kalian pakai intersect aja. Apa sih membedakan antara Y sama dengan tan X, tan 2X, dan 3X? Dengan apa yang berbeda antara tan X, 2 tan X, dan 3 tan X. Gitu. Nih, lebih lurus ya. Semakin besar amplitudonya untuk tangan, dia semakin lurus. Pertanyaannya kenapa? Karena, kenapa? Ayo, tan itu apa sih? Tan itu kan sin per cos ya. Kalau misalkan tannya itu mendekati ke nol, maka dia nanti akan lurus. Misalkan tangan berapa ya? Sin nol kan nol ya, tangan nol deh. Berarti kalau Y sama dengan tan X, X-nya nol kan berarti Y sama dengan nol. Nanti dia akan lurus. Gitu. Makanya dia kalau semakin besar dia semakin tegak, semakin kecil dia akan semakin lurus. Coba, kalau saya punya Y sama dengan 0,1 tan X. Pakai titik ya, komanya ya. Nih, tuh. Semakin lurus kan dia tuh, belokannya tuh. Yang hijau nih. Tuh, dia semakin nanti kalau semakin kecil nih dia akan semakin ini banget melebar sekali datarnya bentuk ininya nih. Gitu. Ya. Oke, udah cukup Vika. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Jadi saya ingin bertanya, Ya, silakan. gini Bu, misalnya ketika murid kita bertanya, apa perbedaan dari grafik sin dan cos? Karena saya lihat grafik sin dan cos ternyata sama. Oke, ada yang bisa jawab? Teman yang lain? Tadi kan udah dikasih contoh yang mana sih sin cosnya nih. Ini sinnya ya. Ini sinnya. Yang cosnya doang, oh belum digambar, ada juga dua cos ya. Oke, Y sama dengan cos X. Nah, oke, silakan. Siapa yang mau coba jawab? Beda di awal garisnya ya, Bu? Ya, betul. Kalau sin kenapa garisnya dimulai dari Mungkin dari atas, Bu. Dari nol. yes. Dari Karena atas kenapa? dari bawah. Ya, kalau cos kan dimulai dari bawah ya. Kenapa tuh harus kayak gitu? Kasih contoh. Kalau kalian bingung, lihat dari sini nih. Lihat dari koordinat X dan Y-nya. Hilang. Y sama dengan cos X-nya kehapus. Hmm. Nih, kalian cukup lihat dari yang ininya. Nih, titik potongnya ya. Hmm. Titik E dan titik F, titik asalnya. Kalau misalkan sin 0 berapa? 0 kan ya? Nol. Maka dia mulai dari bawah. Cos 0 berapa? Hah? Satu. 1. Benar satu. Dia mulai dari 1, dari atas. Gitu ya. Jadi perbedaannya dari titiknya. Kalau semuanya sama, periodenya dia sama tuh, 360 derajat 2pi ya.
Terus apalagi bentuk gelombangnya juga sama kan? Kalau di fisika ada namanya gelombang sinusoidal. Nah ini sama, nggak ada gelombang kosinusoidal tuh nggak ada. Sama-sama gelombang bentuknya adalah gelombang sinusoidal hanya saja titik awalnya tadi pada saat x sama dengan nolnya yang berbeda. Ada yang dari atas, ada yang dari bawah gitu ya. Pasti puncaknya juga beda ya. Kalau lihat dari sini tuh tinggal kalian lihat yang pertama sama puncaknya di atas tuh yang sin X ya. Sedangkan yang grafik cos itu puncaknya ada di bawah nih. Ini untuk puncak sin, sedangkan yang merah ini untuk puncak cos. Jadi puncaknya satu, puncak pertamanya ada yang di atas, ada juga puncak pertamanya yang di bawah. Seperti itu ya. Sudah paham ya? Oke, ada lagi? Tidak ada? Oke, jika tidak ada, sebenarnya pembahasannya hanya di grafik-grafik ya. Tugasnya untuk pekan depan tuh kita luring ya, kalau nggak salah ya. Luring apa daring ya? Luring, Bu. Luring, Nah, Bu. luring berarti nanti bisa presentasi kelompok ya. Tadi kan terdiri dari 4 kelompok. Nah, ini kan untuk grafik trigonometris sudah kita bahas ya. Berarti yang belum grafik apa lagi? Berarti kelompok satu, grafik fungsi eksponen beserta contohnya ya. Jadi penjelasannya seperti saya tadi tampilkan beberapa fungsi sin dan cos, lalu deskripsikan perbedaannya, kenapa begini gitu ya. Jadi kita ingin melihat pengaruh unsur-unsur dalam fungsi atau persamaan tersebut terhadap visualnya, terhadap grafiknya. Kalau tadi amplitudenya dinaik kan grafiknya jadi akan lebih tinggi. Beda lagi kalau amplitudenya diturunkan, grafiknya jadi lebih rendah. Kalau misalkan si AX-nya gitu ya lebih dipanjangkan gitu, dibesarkan, maka dia panjang gelombangnya semakin panjang dan sebagainya. Nanti didefinisikan seperti itu ya, dijelaskan. Jadi apa sih yang kalian dapatkan dari berbagai fungsi-fungsi yang sudah kalian gambarkan pada garis pada itu, pada grafik itu. Kayak ini fungsi eksponen. Eksponen kan ada misalkan 2 pangkat X. Terus nanti kalau ada 3 pangkat X gimana? Terus kalau 2 pangkat 2X gimana? Jadi cari gitu. Terus kalau 2 pangkat 2X ditambah 5, misalkan 2 pangkat X deh ditambah 5 dengan 2 pangkat X aja perbedaannya gimana? Lalu dengan 2 pangkat 2X perbedaannya gimana gitu ya. Nah, dengan beberapa contoh-contoh, sebenarnya nggak harus detail karena di SMA kan kalian sudah ya persamaan eksponen, pertidaksamaan eksponen, lalu persamaan logaritma, pertidaksamaan logaritma kan kalian sudah. Jadi berikan contoh-contoh seperti itu di luar grafik paling hanya beberapa soal aja. Tapi lebih ditekankan, dibanyakin membahas tentang grafiknya itu. Karakteristik dari grafik masing-masing fungsi. Sampai sini paham ya? Oke, tadi kelompok 2 berarti grafik fungsi. Terus ada apa lagi tadi? Pada fungsi transenden. Ada trigonometri, ada eksponen, ada logaritma. Terus ada apa lagi? Yo, yang udah diskusi. Fungsi hiperbolik, Bu. Fungsi apa? Hiperbolik. Nah, terus ada lagi nggak setelah ini? Fungsi inverse, Bu. Inverse. Nah, seperti ini ya. Jadi disiapkan buat PPT-nya, PPT kelompok. Nanti satu kelompok itu maksimal 30 menit.
Jadi 30 menit kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Yang 30 menit terakhir nanti kita simpulkan bersama-sama apa yang sudah kelompok 1, 2, 3, 4 jelaskan. Gitu ya. Ingat, walaupun kelompok, tapi setiap individu punya nilai masing-masing. Jadi kalian atur yang menjelaskan jangan cuman satu orang. Ya. Terus harus ada PJ-nya. Siapa PJ kelompok 1, kelompok 2? Nah, PJ-nya itu yang bertanggung jawab untuk membagi tugas-tugasnya. Jadi nanti di PowerPoint-nya, nanti dikumpulkan ya PowerPoint-nya ya. Jadi di PowerPoint-nya tuh dikasih keterangan, misalkan si A job desk-nya ini, si B ini. Nanti dia menjelaskan tuh di depan gitu. Oke, sampai sini paham ya? Oke, baik. Ada pertanyaan lagi? Silahkan. Kalau job desk-nya cuman megang laptop itu bisa nggak? Jangan dong, itu ganti-gantian aja. Hmm. Ya. Oke, untuk minggu depan tanggal berapa? Tanggal 15 ya. Nah, ini nih ya, mobil saya kan genap. UNJ itu kan genap ganjil ya. Jadi mungkin kalau di setiap tanggal ganjil itu saya sampainya tidak tepat waktu pukul 10 gitu. Karena saya baru bisa keluar tol itu di pukul 10 tol Rawamangun. Kalau kurang dari itu bisa ditilang. Jadi mungkin nanti saya sampai kampus jam 10 lewat, paling telat biasanya 10.30. Tapi kalau perhitungan saya pas gitu ya, pas jam berangkat, jam saya turun tol, itu biasanya jam 11.15, 11.10 saya sudah sampai. Jadi, walaupun nanti saya datangnya telat, untuk kelompok 1 silahkan dimulai saja presentasinya. PPT-nya dikirimkan ke saya dari malamnya ya. Jadi akan saya cek dulu PPT-nya H-1, nanti di hari H-nya sudah selesai semua, sudah bisa menjelaskan ke depan. Gitu ya. Sampai sini semuanya paham ya? Jadi kelompok 1 pekan depan walaupun saya belum hadir, silahkan dimulai saja dulu. Ya. Oke, sampai sini ada lagi yang ingin ditanyakan? Mau nanya, Bu, Ya, silakan Dini. buat presentasinya nanti ada dokumentasinya gitu nggak di videoin? Oh, harus kalau dia online kan pakai Zoom ya. Tapi kalau khusus untuk kelompok 1 aja ya, selama saya belum sampai ke kampus. Nanti tolong ada temen yang lain yang memvideokan dari belakang, ya. Kan Ya. buat nilai penilaian keaktifan. Oke, sampai sini ada lagi? Terima kasih, Bu. Cukup? Cukup ya? Oke, baik. Jika tidak ada yang ingin ditanyakan, saya akhiri perkuliahan hari ini. Terima kasih yang sudah bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kita ketemu lagi Senin depan, insya Allah ya. Siang, Bu. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Oh, terima kasih. Terima kasih, Bu. Eh, Teman-teman PJ Olimpisme jangan out dulu dong. Mau ngobrol Iya, iya. bentar. Nggak mau, nggak mau. Ini nggak ada absensi kah? Ada. Ada di grup. Oh, Ini ada di grup. Jangan lupa diisi. Gas. Itu oke. besok yang B3 luring loh. Iya, Semuanya. semuanya. Apaan? Semuanya Apa, Olimpisme luring besok ya, guys. Tapi nggak tahu belum Serius? dapat kelas ini. Ibunya minta suruh usahain wajib gitu. Ini lagi mau diskusi cari kelas. Yang Olimpisme bertahan dulu ya, jangan keluar dulu PJ-nya. Oh, buat PJ. Aman. PJ Olimpisme jangan keluar dulu bentar. Ini Olimpisme semua kelas. Iya. Olimpisme ABC. Tapi ntar per kelasnya digabung. Kayak semuanya luring ABC. Tapi buat di kelasnya kayak B, C, A gitu. Iya. Mana PJ Olimpisme lagi? Baca di grup dulu.